Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi Allah ya'lamu rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim nafadihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdati min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abi Zahra'i Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah nafa'ana Allah bih wa bi ulumihi fid darain. Summa ila sahibi syaraki Salih bin Umar darat rahimahullah nafa'ana bih wa bi ulumihi. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada hikmah yang ketiga. Sawabikul himami la takhruqu aswaral agdar. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, keinginan atau cita-cita yang kuat itu tidak akan bisa menembus takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun cita-citanya seseorang, tidak akan bisa melewati takdirnya Allah. Ini makna terjemahnya. Maksudnya setiap manusia itu pasti punya cita-cita. Ya. Ente waktu kecil
cita-citanya apa? Ada yang cita-citanya insinyur, ada dokter, ada yang jadi robot, ada yang cita-citanya mau jadi Superman, ada. Setiap manusia itu pasti punya cita-cita. Maka cita-cita atau harapan atau keinginan pada manusia itu bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ulama membagi yang namanya cita-cita itu ada dua, atau harapan itu ada tiga. Cita-cita dibagi jadi tiga macam cita-cita. Yang pertama namanya himmah as-sabiqah. Cita-cita yang terdepan atau cita-cita yang mendahului sesuatu. Himmah as-sabiqah diartikan datangnya perkara yang diinginkan mendahului waktu dari keinginannya. Datangnya yang diharapkan itu mendahului harapannya. Itu yang pertama. Artinya ada seseorang itu punya cita-cita begini. Coba kalau ada nasi kebuli enak kali ya. Ini belum selesai dia ngomong, datang orang bawain kebuli. Itu keinginannya itu belum lama dia ucapkan, apa yang diinginkan datang. Kan orang mau makan kebuli kan, nanti nih kalau nanti kita makan kebuli begini enak. Ini baru ngangen-ngangen. Coba ada yang datang bawain nasi, tahu-tahu, assalamualaikum. Beb, ini ada yang ngantri kebuli. Masya Allah, baru selesai ngomong datang kebulinya. Itu namanya himmah as-sabiqah. Apa yang diinginkan itu datangnya mendahului keinginannya. Cepat. Begitupun contoh-contoh yang lainnya, sampai orang itu menyadari kalau ini pasti atas pertolongan Allah. Nggak mungkin kemunculan ini muncul dengan sendirinya, gitu loh. Coba ada yang jemput saya pengen datang hall Gresik, atau din, Beb, mau ikut nggak ke Gresik? Masya Allah, baru gue ngomong. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu seakan-akan mendahului angan-angannya, gitu loh. Angan-angannya besok pengen berangkat, tahu-tahu datang sekarang orang yang jemput pengen ngajak dia berangkat. Begitupun
keinginan-keinginan yang lainnya. Apabila yang kau inginkan itu tiba-tiba terpenuhi, maka itu pertolongan Allah mendahului keinginanmu. Artinya ente belum bayangin barangnya, tapi sudah Allah datangkan. Yang kedua ada lagi himmah mutawasithah. Himmah atau cita-cita atau keinginan yang berada di tengah-tengah. Artinya datangnya perkara yang diinginkan sesuai dengan waktu yang diinginkannya. Cocok. Saya mau berangkat ngaji, undangannya jam 7. Dari rumah saya berangkat pas jam 7 nyampe sana. Itu namanya keinginannya cocok, sesuai waktunya dengan yang saya inginkan. Ente pengen pulang kampung. Saya mau pulang kampung nanti pengen ketemu orang tua, pengen ketemu keluarga, pengen ketemu, pokoknya nyampe sono nanti pagi, sore saya mau pulang. Nyampe sono pas pagi, acara kamu selesai, ketemu keluarga, sore kamu bisa pulang. Itu cocok namanya. Yang kamu cita-citakan sesuai dengan kejadiannya. Itu namanya himmah mutawasithah. Sering nggak begitu? Pernah? Banyak kan? Saya pengen berangkat kerja, kerjanya jam 8, dari rumah udah buru-buru. Pas nggak taunya jalan sepi, jalan lancar. Yang tadinya bayangan bakal macet, pas nyampe kantor jam 8. Itu cita-cita kamu, keinginan kamu atau himmah kamu sesuai dengan kejadiannya. Yang ketiga ada lagi himmah mutaakhirah. Himmah yang datangnya itu akhir. Artinya datangnya perkara yang diinginkan terlambat dari waktu yang diinginkan. Kamu pengen kantor berangkat jam 8 masuk, dari rumah udah diawalin jam 6, nyampe kantor jam 10. Lambat. Kamunya cita-citanya ya Allah, aku pakai macet, jalan ada yang nggak dikira-kirakan. Padahal ditarget, ini lempeng udah pas nih, nanti lewat sini, nyampe sini jam berapatan sini. Itu udah cocok semua dengan yang dipikiran. Tahu-tahu di jalan ada truk balik, di jalan ada bannya kempes, di jalan bocor, bensinnya habis, sampai apa yang kamu inginkan terlambat dari yang kamu cita-citakan. Pernah begitu? Pengen ngaji mulai jam 9, wah taunya terlambat, ada kawan dateng, ada ketemu si ini, ketemu situ, nyampe sono udah mau sekolah, berangkat jam 7 masuk, terlambat. Sampai sekolah jam 7:30, gerbang udah
tutup. Ini namanya yang kamu cita-citakan hasilnya datangnya belakangan dari yang kamu inginkan. Jadi ada yang duluan, ada yang pas bareng dengan keinginan kamu, ada yang belakangan. Maka kita harus menyadari bahwa semua keinginan-keinginan tersebut kalau memang itu kita yang mewujudkannya, harusnya semuanya pas. Ya. Harusnya semuanya pas. Tapi ini ada yang baru ngomong tahu-tahu datang. Belum saya siap-siap, yang saya inginkan udah duluan datang. Ada yang udah cita-citanya udah dipas, perlengkapan udah lengkap semua, baju udah dibawa, ini dibawa, semua dibawa, jam udah diatur, nanti jemputan di sana diatur jam sekian, terlambat di jalan, ada ini ada itu yang di luar dugaan. Dari sini Surabaya ongkosnya berapa? Ongkosnya 70.000. Ntar saya mau pakai untuk makan sekian, untuk beli ini sekian, bawa ongkos pas. Nyampe jalan ada ini, ada itu, ada ini. Sampai sono kurang, sampai sono uangnya habis, kehabisan bekal. Pernah begitu? Ini berarti di luar angan-angan. Maka kata ulama, keinginan yang kuat atau himmah yang kuat itu, cita-cita itu apabila sangat kuat, apabila sangat diinginkan sampai di batin terus, itu akan menimbulkan 3 perkara. Yang pertama, menimbulkan usaha. Ada pingin tapi nggak kuat. Kalau keinginan tapi nggak kuat, ya nggak menimbulkan usaha, ya nggak menimbulkan yang lainnya. Kayak saya mah pengen kawin sama Siti, pengen doang maksudnya, ya nggak ada usaha apa-apa, cuma pengen-pengen biasa aja. Saya pengen kerja jadi PNS, tapi pengennya pengen biasa aja, ya nggak menimbulkan usaha apa-apa. Saya pengen beli Mercy yang pintunya 2 gitu, lampunya bisa naik nutup buka, keren ya. Ya cuman pengen aja begitu, ya nggak menimbulkan dampak apa-apa. Nggak terus usaha bagaimana, cara cari gimana, enggak. Kenapa? Karena keinginannya nggak kuat. Hanya sebatas cita-cita, tapi bukan cita-cita yang kuat. Beda sama cita-cita yang kuat, himmah yang kuat, sampai diangan-angan, sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah. Maka yang demikian, yang pertama akan menimbulkan usaha yang kuat. Gimana caranya saya dapat? Gimana caranya saya bisa beli? Gimana caranya saya bisa peroleh itu? Usaha tuh ke sana, kemari. Itu dampak yang pertama dari kuatnya cita-cita. Yang kedua, menimbulkan doa. Usaha enggak, biasanya paling enggaknya apa? Doa.
Kalau udah usaha enggak, doa juga enggak, berarti apa itu? Menghayal. Lah iya, coba saya punya Mercy, usaha enggak, doa juga enggak, namanya apa? Yang ngayal berarti. Bukan cita-cita, bukan himmah yang kuat namanya. Kalau himmah, kamu punya keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat, yang pertama akan menimbulkan usaha untuk bisa kamu mendapatkannya. Yang kedua, kamu akan doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat itu, ya Allah, kasih jalannya, ya Allah, berikan keberhasilan, berikan kemudahan, berikan pertolongan. Mesti ada doanya tuh. Kenapa? Karena saking kuatnya cita-cita, kuatnya harapan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, menimbulkan tawajuh. Tawajuh itu kata ulama harapan yang kuat hingga mendadak muncul sesuatu. Kalau tawajuh itu munculnya dari seorang yang alim, wali-walinya Allah, maka mendadak muncul karomah namanya. Punya cita-cita yang kuat, pengen pergi. Ini saya harus pergi, gimana caranya pergi? Doa, ya Allah, sampai cita-citanya kuat. Ada motor di situ, motornya rusak, bensinnya nggak ada. Saking kuatnya cita-cita ditabok, jalan motornya. Nah, itu muncul karomahnya namanya. Saking kuatnya cita-cita, dia berharap kepada Allah hingga muncul karomah yang Allah istimewakan pada seseorang. Kalau itu pada orang biasa, namanya maunah. Kalau itu pada orang fasik, namanya istijrot, gitu. Ada nih. Jadi ada karomah, ada maunah, ada istijrot. Istijrot itu ya tadi ada seseorang pengen sesuatu, pengen selamat dari sesuatu, pengen selamat dari mara bahaya, saking kuatnya keinginan, muncul keanehannya. Maka kalau itu munculnya yang aneh-aneh itu dari seseorang yang jauh ibadahnya, maka namanya istijrot. Jadi cita-cita itu bisa menimbulkan banyak hal nih. Bisa usaha, bisa doa, bisa muncul karomah. Lah kalau nggak ada cita-cita gimana? Ya nggak muncul apa-apa, wong pingin aja enggak ente. Gimana mau ada usaha, mau ada karomah, wong pengen aja enggak. Jadi asalnya pengen dulu, maka istijrot itu diawali dari pengen. Pingin dulu, berharap dulu, maka muncul sesuatu. Kemunculannya itu bisa jadi namanya karomah, bisa maunah, bisa istijrot. Lalu bagaimanapun kuatnya usaha seseorang, bagaimanapun kuatnya doa seseorang, bagaimanapun kuatnya tawajuh seseorang, itu tidak akan berhasil untuk bisa melawan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketentuannya Allah itu A, kamu pinginnya B.
sekuat apapun keinginan kamu, sekuat apapun doa kamu, usaha kamu, tawajuh kamu, tetap nggak akan bisa melewati A, nggak bisa. Jadi nggak bisa akan mungkin jadi B, nggak mungkin. Ini hikmah yang sekarang ini kita diingatkan maksudnya, bahwa apapun keinginan kamu untuk usaha, pengen kaya, pengen berhasil, pengen jadi orang yang gampang bersedekah, pengen jadi orang ahli ibadah, pengen sekuat apapun usaha kamu, tetap tidak akan bisa melewati takdirnya Allah, ketentuannya Allah, gak akan bisa melewati ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu hanyalah sebab. Usaha itu sebab, doa itu sebab, tawajuh itu sebab. Dan sebab itu tidak bisa menimbulkan sesuatu apapun. Gitu dulu. Ini dikembalikan pada dasar makna tauhidnya dulu. Kenapa sih kok usaha itu keinginan saya yang kuat nggak bisa menghasilkan apapun? Karena keinginan yang kuat menimbulkan tiga, menimbulkan usaha, doa, tawajuh. Dan ketiganya ini adalah sebab. Sebab itu nggak bisa menimbulkan akibat. Nah, beda nih sama orang-orang Mu'tazilah. Kalau kamu sudah ada sebabnya, maka akan muncul akibatnya. Akibat dianggap muncul dari si sebab. Tapi kita Ahlussunnah mengimani bahwa sekuat apapun sebab yang kamu upayakan, kalau itu nggak cocok sama kehendaknya Allah, maka nggak akan terjadi. Karena sebab itu adalah makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab itu bergandengan. Biasanya sebab itu bergandengan dengan adanya akibat, atau menjadikan sebuah aksi bergandengan dengan adanya reaksi. Setiap ada aksi biasanya akan muncul reaksi. Reaksi ini bukan pasti muncul dari aksi, bukan biasanya. Itu kebiasaan yang Allah jadikan pada adat hidupnya manusia. Maka sebab itu bisa dikatakan sebagai kebiasaan Allah atau sunnatillah dalam mentakdirkan sesuatu. Disebut apa namanya? Sunnatillah. Jadi Allah kalau menghendaki hambanya mendapatkan sesuatu, maka Allah gandengkan kehendak hambanya dengan sesuatu yang lain, gitu loh. Ada Allah pengen menghendaki si hamba itu jadi insinyur. Allah menghendaki hamba itu jadi presiden. Allah menghendaki hamba itu punya rumah. Allah menghendaki hamba itu dapat rezeki. Ini Allah gandengkan dengan sesuatu nih. Sesuatunya bisa tadi sabiqoh, bisa mutawasitoh, bisa mutaakhirah. Kamu jangan kalau pas sabiqoh jangan udah gua mah nih diperhatikan sama Allah, berarti Masya Allah baru ngomong langsung Allah jadikan. Enggak, itu kebetulan saja gitu loh. Yang kamu inginkan cocok sama kehendaknya Allah. Karena kalau kamu begitu, nanti pas yang kamu inginkan gak cocok, kamu kecewa.
kenapa kemarin berhasil kok sekarang nggak berhasil, kecewa akhirnya. Enggak, ini hanya sebab akibat saja yang Allah ciptakan untuk kita. Kalau cocok sama ilmunya Allah, ya cepet datangnya. Kalau pas nggak cocok, ya kamu tunggu saja sesuai dengan datangnya apa yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi loh, pengen punya anak. Berapa tahun? 80 tahun baru dikasih. Nabi Ayub pengen apa? Sembuh. Berapa tahun? 17 tahun. Ini Allah jadikan sesuai dengan kehendaknya Allah. Nabi Musa tiap dakwah ke sono nggak dikubris sama masyarakat. Kenapa? Hari ini Nabi Musa dakwah, besok Fir'aun datang dengan uangnya. Jangan dengerin Musa. Musa mau orang fakir. Ente pengen apa ini? Nih. Kalah lagi Nabi Musa. Pindah lagi ke sono dakwah, datang lagi Fir'aun, kasih duit semuanya, diem semuanya. Sampai Nabi Musa, ya Allah, nih Fir'aun mau ya dimiskinkan aja, ya Allah ganggu bener ya Allah. Kayak anak kelas 9 lah. Sini duitnya kuat bener dah. Sono duitin. Kata Allah, ya udah Musa, ntar saya hancurkan Fir'aun, saya miskinkan dia. Itu dari doanya Nabi Musa sampai ke Fir'aun dihancurkan itu 40 tahun. Padahal udah iya. Udah iya. Kamu sama anak kamu, Pak, beliin sepeda. Iya. Anak seneng gak? Iya. Tahun depan baru beli, nggak repot kan? Jadi iya itu jangan terus, bapak besok enggak, nunggu cocok sama ilmunya Allah. Kalau naik kelas bapak beliin sepeda, yang penting ranking 1, anaknya belajar. Begitu ranking 1 naik kelas, Pak naik kelas ranking 1, besok beli sepeda. Naik kelas berapa? Naik kelas 4. Bapak maunya naik kelas 5 nak. Bingung anaknya, aduh bapak ini gimana sih? Saya kira naik kelas 4 Pak, enggak. Jadi jangan kepedean kamu, maksudnya sesuatu yang sudah diiyakan itu juga harus cocok sama yang di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya mengaitkan sabab dengan datangnya pahala atau dosa. Karena itu adalah urusan kita sebagai seorang hamba. Jadi yang benar gimana? Yang benar usaha kita itu, doa kita, usaha kita, tawajuh kita itu ketika tidak menghasilkan apa yang kita harapkan, kita hasil pahala. Itu yang jadi cita-citanya seorang hamba. Itu yang jadi programnya hamba, gitu loh. Seorang hamba itu diprogram apapun yang dikerjakan, gimana caranya mendatangkan pahala, hingga kamu nanti nggak akan pernah kecewa. Usaha nggak hasil ini, usaha ini nggak hasil, usaha ini ngapain gua usaha mulu tapi nggak pernah hasil. Kenapa? Karena di pikirannya isinya untung rugi. Ini yang berat nih. Berarti pikiran kamu sudah tergeser dari agamanya Allah, tergeser ke apa? Ke
kepaham apa namanya, liberal, kepaham yang sudah di sini otaknya isinya apa, hukum ekonomi. Satunya liberal, apalagi yang mengusung yang namanya demokrasi. Ada sosialis, ada lagi apa namanya, kelompok-kelompok yang merubah pikirannya manusia dari pahala dan dosa dirubah ke untung dan rugi. Lu ngapain mau begitu, apa untungnya? Ente ngapain begitu, emang dapat faedah? Padahal ketika kita melakukan sesuatu dan gak dapat keuntungan, yang jadi cita-cita kita mestinya dapat apa? Pahala. Gitu loh. Di doa seorang hamba, keinginan seorang hamba, apabila dipraktekkan dengan jalan yang baik, kok dia nggak dapat hasil, maka dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jalannya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jangan cinta ditolak dukun, lah itu dapatnya apa? Dosa. Kerjaan nggak berhasil, sini nggak berhasil, hutang ditolak, ngepet, wah, dapatnya apa? Dosa. Kenapa? Usaha yang dikerjakan nggak sesuai dengan jalan yang Allah perintahkan. Selagi sesuai dengan jalan yang Allah perintahkan, kok nggak hasil sesuatu berupa apa yang kamu inginkan, tapi hasilnya ada rupanya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan adanya sebab, manusia itu terbagi menjadi 4 macam keyakinan. Yang pertama, seseorang meyakini bahwa sebab itu bisa menimbulkan hasil dari dirinya sendiri. Ini kelompok pertama nih. Dia menganggap kalau saya udah ngerjain ini, saya ngelakuin sebab, maka sebab itu akan menimbulkan akibat pasti. Tiap-tiap sebab pasti menimbulkan akibat. Api pasti menimbulkan hangus. Api pasti menimbulkan terbakar. Makan pasti menimbulkan kenyang. Obat pasti menimbulkan sehat. Orang yang di pikirannya punya cita-cita bahwa obat itu pasti menimbulkan sehat, nasi pasti menimbulkan kenyang dari dirinya si nasi itu sendiri, maka kelompok yang pertama ini hukumnya kafir. Menganggap sebab itu bisa menghasilkan sesuatu. Yang kedua, seseorang meyakini bahwa sebab itu bisa menimbulkan hasil, tapi bukan dari dirinya si api, tapi Allah menitipkan kekuatan pada si api. Ini yang dua nih. Kalau tadi api itu memang aslinya bisa membakar, Allah nggak ikut serta nih. Allah mah nggak ikut-ikut dah. Memang api itu aslinya bisa. Kelompok ini namanya kafir. Yang kedua, api nggak bisa apa-apa. Ketika api membakar, kata dia, itu karena Allah menitipkan kekuatan dalam dirinya api. Kalau Allah ambil kekuatannya, api nggak bisa apa-apa. Tapi karena Allah letakkan kekuatan, maka api bisa membakar dengan kekuatan yang Allah titipkan. Maka kelompok yang kedua ini namanya hukumnya fasik. Imannya rusak. Kenapa? Karena menganggap
Allah menitipkan sesuatu kepada hambanya dan Allah melepaskan hambanya. Nah, terserah. Allah cukup ngasih baterai, setelah baterai ditempel Allah lepas. Nah, jalan sendiri. Yang mau dibakar api siapa? Ya terserah kamu. Kita dikasih tenaga. Setelah kita punya tenaga mau kemana? Mau kemana aja terserah kamu, udah gede ini. Makanya begitu hukumnya fasik, karena menganggap Allah melepaskan hambanya, Allah menitipkan kekuatan pada hambanya, padahal itu tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga meyakini bahwa sebab tidak bisa menimbulkan hasil dan hanyalah Allah yang bisa menimbulkan hasil, tapi tiap sebab pasti ada musababnya, maka dia jahil. Yang ketiga, memang Allah itu kalau mau bikin panas harus pakai api. Dianggap Allahnya itu butuh perantara. Kalau Allah mau mengenyangkan hambanya, Allah harus pakai nasi. Kalau Allah mau menjadikan hambanya itu pinter, ya harus dimasukin ke sekolah. Kalau Allah mau bikin hambanya itu sehat, harus dikasih obat. Dianggap Allah selalu butuh sebab akibat. Dianggap Allah pasti kalau mau menjadikan pakai sebab akibat. Maka demikian orang itu namanya jahil, bodoh, tidak mengenal pada kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian jahil ini bahaya. Kalau sampai dia nanti menolak pada hal-hal yang luar biasa, bisa kafir. Kayak contoh, nanti hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kubur, tulang belulang akan dihidupkan lagi jadi manusia tanpa lewat proses apapun. Maka kalau dia menolaknya, mana mungkin. Kalau Allah mau bikin hidup lagi, ya harus ada proses kecil lagi dulu dong. Dewasa, baru gede, masa tulang belulang kok langsung. Kalau dia menolak itu gara-gara kebodohannya, maka bisa berbahaya sampai kepada kekafiran. Kemudian kelompok yang keempat adalah orang yang meyakini bahwa sebab itu tidak bisa menimbulkan hasil dan Allah lah yang bisa menimbulkan hasil, dan adanya sebab itu tidak pasti berkaitan dengan adanya akibat. Karena sebab hanyalah sesuatu yang digandengkan oleh Allah kepada adanya akibat. Dan boleh jadi Allah menggandengkannya, boleh jadi pula Allah tidak menggandengkannya. Makanya demikian namanya orang yang bertauhid. Bukan Allah menitipkan kekuatan, tapi Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh, ada api, ada kertas, ditempelkan, terus terbakarnya keluar dari mana? Terbakarnya keluar dari mana? Ada api, ada kertas, ditempelkan, terbakar enggak? Dari mana terbakarnya? Kalau terbakarnya dari dalam dirinya api, berarti kamu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Kertas, ada api, ditempelkan, terbakar. Dari mana? Allah mendatangkannya, maka itulah ahli sunnah. Jadi bukan dari dalamnya api, bukan.
Orang paham terbakar itu dari dalamnya api muncul kekuatan panas membakar kertas. Ahli sunnah nggak begitu. Api nggak punya kekuatan apapun. Ketika digandengkan dan terbakar, Allah menggandengkan terbakar dari luar api, Allah datangkan hangus, bukan dari dalamnya si api, bukan. Pisau Allah gandengkan dengan terbelah. Ketika sesuatu terpotong, munculnya terpotong dari mana? Bukan dari dalamnya pisau, bukan. Yang mengatakan muncul dari dalamnya pisau, berarti dia menganggap pisau itu punya kekuatan untuk memotong. Berarti menganggap Allah menitipkan maka itu namanya Mu'tazilah, fasik akidahnya. Kamu mukul hadroh, bunyi enggak? Dari mana bunyinya? Bisa bunyi itu kekuatan mukul itu dari mana muncul kekuatannya? Dari dalam tangan. Berarti kamu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah meyakini bahwa tangan ini nggak punya kekuatan apapun. Ketika tangan ini nempel pada hadroh, Allah menimbulkan suara, gitu. Bukan tangan ini yang menimbulkan suaranya hadroh, bukan. Tangan nggak punya kekuatan menimbulkan suara, nggak bisa. Tapi Allah bersamaan tangan ini nempel, bersamaan suara ditimbulkan oleh Allah. Itu ahli sunnah begitu. Yang meyakini tangan yang menimbulkan karena punya kekuatan, maka dia akidahnya fasik. Jadi kenapa? Karena boleh saja Allah menggandengkan api itu nempel terbakar, boleh saja api ditempelkan tapi tidak terbakar. Kenapa? Karena ketika api ditempelkan nggak terbakar, berarti Allah nggak menjadikan terbakar. Beda sama Mu'tazilah. Oh, kalau api ditempelkan nggak terbakar, berarti kekuatannya diambil sama Allah. Oh, kita nggak begitu. Allah nggak menitipkan kekuatan pada sesuatu. Jadi ada dua pahamnya nih. Ketika api nempel nggak terbakar, ahli sunnah meyakini karena Allah nggak menimbulkan hangus. Kalau Mu'tazilah menganggap karena kekuatannya api diambil sama Allah. Kita nggak meyakini Allah menitipkan kekuatan. Kenapa? Karena seluruh alam ini terjadi atas kejadian yang diciptakan oleh Allah sendiri, tanpa dititipkan oleh sesuatu yang lain. Kenapa? Allah nggak butuh bantuan yang lain untuk menghasilkan sesuatu. Allah kerjain sendiri, semuanya Allah kerjain sendiri. Nggak ada yang Allah titipkan, nggak ada. Kalau nanti Allah menitipkan, api dikasih kekuatan, nasi kekuatan, pisau kekuatan, angin punya kekuatan, tangan kamu punya semua. Nah, terus Allah kerjaannya apa? Nonton. Wah, keren. Wah, gitu kerjaannya. Nganggur dong, Allah nggak punya kerjaan dong. Makanya Allah itu nggak ada menitipkan sesuatu, semua dikerjain sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam masalah usaha, manusia terbagi menjadi 4 golongan lagi. Yang pertama, menganggap rezeki itu datang dari Allah dan juga dari usaha yang dikerjakan. Maka hukumnya musyrik.
Memang rezeki itu yang ngasih Allah. Tapi ya, tapinya ini loh. Kalau saya nggak usaha gimana dapet? Berarti dia menganggap Allah akan ngasih rezeki kalau kamu ada usaha. Dalam akidah ini syirik berarti. Kamu menganggap usaha kamu itu bisa mendatangkan hasil. Nyambung nggak? Banyak nggak begitu? Allah yang ngasih rezeki, tapi ya, pakai tapi ini loh, ada komanya. Sudah ngomong Allah yang ngasih rezeki, titik mesti begitu, jangan. Tapi kan kalau saya nggak nyari, gimana? Emang kalau kamu nggak nyari, Allah nggak bisa datengin gitu. Kamunya harus nyari dulu. Oh hari ini rezeki kamu udah di pasar, kamunya di rumah, jadi nggak dapat gitu dong. Gagal Allah ngasih rezeki kamu. Bahaya nih, maka bisa hukumnya syirik. Yang kedua, orang menganggap bahwa rezeki datang dari Allah, tapi ragu-ragu apakah saya akan mendapatkan atau tidak, maka ini munafik. Ya memang rezeki dari Allah semuanya. Nah, saya kebagian nggak ya? Artinya ada nggak jatah rezeki dari Allah untuk saya? Kalau nggak ada gimana? Saya mendingan nyari aja lah daripada nunggu, daripada saya nggak jelas. Ya. Maka orang yang ragu-ragu begini hukumnya apa? Munafik. Yang ketiga, orang menganggap bahwa rezeki datang dari Allah tapi masih menjalankan yang haram untuk mendapatkannya, maka hukumnya orang itu fasik. Allah yang ngasih rezeki, pas dirinya kok hari ini nggak dapat rezeki, maling jalan, gitu loh. Yang haram-haram dijalankan, berarti masih nggak yakin juga mestinya. Kalau dia meyakini Allah yang ngasih rezeki, ya tunggu aja yang halal jalannya, jangan sampai dapat yang haram. Kenapa? Karena kamu yakin Allah yang ngasih rezeki. Jangan sampai melangkah kepada yang haram. Kalau Allah yang ngasih rezeki, masa kamu nyari dari jalan yang haram? Kenapa nggak nyari dari jalan yang halal? Karena Allah bisa kasih jalan yang halal. Kenapa harus dari jalan yang orang ngomong, oh Bib, yang haram aja susah, apalagi yang wah parah lagi itu. Yang haram aja susah, apalagi yang itu bisa syirik namanya. Menganggap kalau saya nggak usaha nggak dapat rezeki. Yang keempat, orang yang menganggap rezeki datang dari Allah dan dia tidak maksiat kepada Allah, tetap menjalankan haknya dan dia cari dari yang halal walaupun sedikit, maka itu adalah mukmin yang ikhlas. Yakin Allah yang ngasih rezeki, terus usaha ya itu hanya sebab. Kalaupun Allah mau, Allah datengin, ya Allah bisa datengin kapan saja. Nggak usah pakai saya usaha. Kayak apa, perdebatan antara Imam Syafi'i sama Imam Malik, gurunya. Imam Syafi'i, rezeki itu ya dicari dong guru. Kata gurunya, nggak usah, ntar Allah yang datengin. Nggak taunya dua-duanya benar. Allah itu mampu mendatangkan rezeki bareng dengan sebab akibat kamu usaha. Bisa pula Allah mendatangkan rezeki kamunya nggak usah pakai usaha, karena Allah bisa mendatangkannya dengan cara yang Allah kehendaki. Kan di Quran Allah ngomong apa? Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua di muka bumi ini Allah yang menjamin rezekinya. Tapi ente nggak pernah lihat Allah datang kuculuk-kuculuk, fulan nih buat kamu, pernah? Tapi Allah ngomong saya yang ngasih. Lah jalannya dari mana? Ya macam-macam Allah bikin. Ada yang usaha dapat, ada yang dianterin sama seorang dapat,
Ada yang habis sholat buka sejadah dapat, pernah begitu? Barangkali besok kamu coba habis sholat, assalamualaikum, sejadah diintip. Oh belum ada ya Allah. Bisa nggak? Ya bisa saja gitu loh. Jangan menganggap oh mana mungkin. Ya, kok mana mungkin? Lah ini yang berat nih. Allah yang jamin rezeki hambanya. Lah caranya Allah datengin gimana? Ya macam-macam sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bisa dengan kamunya kerja, bisa kamunya di rumah orang lain kerja datengin ngirim ke kamu. Bisa kamu Allah datangkan langsung dengan cara yang Allah kehendaki gitu. Ini rezeki yang Allah atur. Nabi Muhammad SAW bersabda yang berkaitan dengan rukun iman yang keenam tentang takdir dan qada wal qadar, baik dan buruk datang dari Allah. Hadis Nabi, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'minu bil qadar. Andai kata seseorang di antara kamu memiliki emas besar gunung Uhud, andai nih ada seorang dari kamu punya gunung emas, punya harta segunung emas, dan dia sedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia percaya kepada takdir, bahwa itu diperoleh atas rezeki dari Allah. Usahanya nggak ikut. Kalau masih menganggap memang dari Allah, tapi kan itu ada koma tapinya, itu jadi bermasalah. Kalau sudah ngomong dari Allah titik gitu. Nah jalannya apa? Terserah Allah jalannya apa saja. Mau pakai usaha bisa, mau nggak usaha bisa, mau tinggal kembali yang kemarin kita omong. Makom kamu makom apa nih gitu loh. Kalau makomnya asbab ya kamu usaha. Kalau makom tajrid ya duduk di rumah aja, banyak wiritan, banyak sholat, yang penting terima. Sedikit yang terima, banyak yang nggak bergembira. Orang yang tajrid itu nggak dikasih semiliar, wah enggak, susah. Ya Allah, ujiannya apalagi, duit banyak begini begitu. Kalau kamu kan enggak, miliar, wah ini baru rezeki. Kalau ceban, ceban lagi, beda nih. Kalau makom asbab pengennya banyak terus pokoknya, tapi ya kamu usaha, pengen banyak tanpa usaha gitu. Karena makom asbab itu makom usaha, tapi ingat yang namanya usaha itu hanya asbab. Asbab itu nggak menimbulkan sesuatu, hanya bergandengan dengan hasil. Usaha ya kadang hasil, usaha juga boleh nggak hasil. Jangan kalau usaha pasti hasil, siapa yang mastiin? Kalau tiap orang yang usaha pasti hasil, nggak ada orang yang kismin nggak ada. Kenapa? Semua orang tiap hari usaha, nah, tapi ada yang nggak hasil. Saya mau udah macem-macem Pak, udah jualan ini gagal, nanam ini nggak panen, kerja ini nggak berhasil, sampai nyupang masih miskin aja Pak. Ada begitu tuh, udah pol-polnya orang, berarti usaha itu nggak menimbulkan hasil. Maka dijelaskan oleh para ulama, sahnya iman kepada takdir itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, segala yang terjadi pasti sesuai dengan ilmunya Allah yang azali. Ini syarat kamu iman pada takdir dan iman kamu dianggap iman yang benar. Yang pertama, kamu meyakini bahwa
segala yang terjadi itu adalah cocok sama yang diilmu oleh Allah pada azali. Yang kedua, bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, yang iman kek, yang kafir kek, yang bahagia atau yang sengsara, semua Allah yang menciptakan hamba dan perbuatannya sekalian. Yang ketiga, bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah pada azali pasti terjadi, dan yang tidak ditetapkan pasti tidak akan terjadi. Syaratnya itu tuh. Yang keempat, wajib ridho dengan yang ditakdirkan oleh Allah, baik itu berupa ketaatan atau kemaksiatan, juga berupa kenikmatan atau kesengsaraan, dan harus menyikapinya dengan sikap yang benar sesuai keadaannya. Kalau dibikin jadi taat, syukur. Dibikin jadi maksiat, istighfar gitu. Dibikin sengsara, sabar. Dibikin nikmat, syukur. Jadi setiap yang Allah jadikan, kamu harus terima ini pilihannya Allah, dan harus disikapi dengan sikap yang baik. Maka keimanan yang benar kepada takdir itu akan membuahkan 4 keadaan. Kalau kamu sudah bisa iman yang benar pada takdirnya Allah, maka pada diri kamu akan timbul 4 perkara. Apa yang pertama? Hidupnya akan tenang. Yang kedua, hidupnya akan penuh dengan tawakal. Yang ketiga, hidupnya tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi bukan gara-gara kamu gua begini nih, gara-gara ente saya begini. Kalau enggak ada, enggak. Yang keempat, menutup semua pintu setan yang sering menggoda dengan perkataan andai kata. Apabila, coba gua nggak begini, coba gua begitu, pasti jadinya begini, pasti jadinya begitu. Itu pintu akan tertutup. Ini hikmahnya seseorang iman kepada perkara takdir. Ya, jadi apa yang kita bahas adalah bahwa sekuat apapun usaha kita tidak akan bisa mengalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang iman pada takdir, hati kita ditenangkan oleh Allah, hati kita dikuatkan oleh Allah, dijadikan hati yang bisa istiqomah, hati yang berharap terus kepada Allah, dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang menjadi orang yang imannya diterima dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wala dhalin ya